Halo teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel podcast kita, channel Real Pos TV, channel memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa eh, kita mendapat kabar terkini ya dari Mahkamah Konstitusi yang resmi telah memutuskan sistem pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, jadi dalam sidang MK itu berdasarkan nomor perkara 114 garing PPU strip Ek Remawi strip 2022 yang didaftarkan oleh 6 orang ya pada tanggal 14 November 2020 silam, di mana mereka menggugat sistem pemilu untuk kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun berdasarkan hasil sidang MK terkini hari ini, ya MK akhirnya menolak gugatan tersebut dan akhirnya ini menjadi titik terang tanda tanya yang selama ini teka-teki menjawab teka-teki para kontestasi ya yang saat ini selama ini menunggu masih wait and see, akhirnya bisa bernapas lega karena MK telah resmi memutuskan sistem pemilu berdasarkan proporsional terbuka. Lantas, satu sisi ini menjadi kabar baik ya, kabar baik bagi semua para kontestasi maupun baik dari pileg DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Namun kita juga mendapatkan kabar, kita juga sempat melakukan konfirmasi ya terhadap salah satu penggugat, yaitu Bapak Yuwono Pintadi ya, salah satu penggugat dari 6 orang yang menggugat MK itu, bahwa beliau secara pribadi menyatakan legowo ya menerima hasil putusan itu, namun ya, tetap dengan rasa kecewa ya, karena bagi beliau ini berdasarkan informasi yang kita rilis di media online realitapos.com ya, di situ dijelaskan bahwa dirinya menyatakan menerima ya, meskipun jika pemilu kita kembali ke sistem proporsional tertutup, menurut kami itu lebih baik. Nah, ini versi dia, dengan proporsional tertutup jauh lebih baik, dengan pertimbangan dan alasan bahwa salah satunya itu untuk memberikan peluang kaderisasi, karena dengan sistem proporsional tertutup tentu memberikan ruang yang lebih besar bagi para kaderisasi untuk bisa lebih mudah melenggang menuju lembaga DPR ya, baik DPR RI maupun DPR provinsi dan kabupaten kota. Lantas dia juga mempersoalkan salah satu beberapa materi gugatannya itu soal dampak dari pemilu terbuka itu, biaya penyelenggara sangat membengkak, kemudian banyak menelan korban, para penyelenggara yang meninggal karena memang waktu yang dibutuhkan di porsir itu sangat luar biasa banyak, berat, bermalam-malam sehingga menimbulkan korban jiwa. Nah, itu beberapa materi gugatan yang namun lagi-lagi itu akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi Bang atau Pak D ini, kita panggil Pak Yuwono Pintadi, ini memang merasa bahwa sistem proporsional terbuka ini lebih mengutamakan, lebih memberikan peluang bagi para kontestasi yang tanda kutip banyak uang, karena di situ kan menggunakan sistem proporsional terbuka, artinya suara terbanyak, dengan indikator bahwa mereka yang meraih suara terbanyak berpeluang besar untuk terpilih duduk di sebagai anggota dewan. Nah, persoalan suara terbanyak ini kan akhirnya membuat para kontestan itu berpikir, berinovasi, melakukan segala cara untuk bisa meraih suara terbanyak. Nah, ini lagi-lagi kita memang tidak lepas dari namanya sistem transaksional. Artinya money politik itu sangat berpotensi terjadi, karena jual beli suara itu berpotensi terjadi karena mereka, para kontestan, bagaimana caranya, strateginya, dan mereka yang ya berbagai macam trik ya dan cara
Tapi notabene berdasarkan kacamata Pak Yono ini, itu memberikan peluang besar bagi para pengusaha yang katanya berduit, itu bisa mulus karena mereka akan cenderung mengeluarkan budget yang luar biasa untuk mengharapkan suara yang besar, yang banyak, sehingga dia terpilih. Nah, ketika dia sudah terpilih, nah ini celakanya ini, dia tentu tidak akan mewakili aspirasi rakyat, tapi lebih kepada bagaimana modal yang dia keluarkan itu minimal udah kembali. Kemudian kepentingan-kepentingan pribadinya lebih mendominasi daripada kepentingan rakyat. Nah, semoga saja itu tidak terjadi ya. Semoga saja itu tidak terjadi. Tapi saya tidak meyakini itu tidak akan terjadi. Pasti itu terjadi. Karena ya bukan kenapa. Karena kita, masyarakat kita masih kental dengan transaksional, masih syarat dengan politik uang, sehingga tidak usah so jauh-jauh di pileg, di pilkades pun sudah bukan rahasia umum lagi bahwa transaksional itu sangat kental. Makanya kita cukup, memang ini simalakama ya, dilematis. Satu sisi ini ketika dirubah ini akan mencederai konstitusi, karena pemilu itu merupakan produk konstitusi yang suka tidak suka sudah menjadi sistem kita ya, sistem kenegaraan kita. Tapi satu sisi masyarakat kita nampaknya belum siap untuk bersikap lebih profesional, objektif ketika dia memberikan hak suaranya kepada para calon-calon kontestasi. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Semoga saja keputusan MK ini bisa memberikan dampak positif yang lebih besar lagi, bisa memberikan kedewasaan dalam berpolitik. Tapi saya masih meragukan itu karena masih butuh waktu. Oke. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian kita. Dan lagi-lagi kita berharap apa yang diputuskan MK ini bisa memberikan kedewasaan bagi para kontestasi untuk menarik simpati masyarakat itu secara profesional ya, proporsional dan fair ya, artinya tidak menghalalkan segala cara. Karena ketika itu terjadi, maka produk yang dihasilkan atau orang-orang yang terpilih nanti tentu bukan mewakili masyarakat. Nah, tadi itu dari sisi yang diharapkan, bahwa ketika sudah menjadi putusan MK ini, maka tidak ada tahapan atau mungkin langkah hukum yang bisa ditempuh oleh keenam penggugat itu, karena memang keputusan MK-nya sudah menjadi keputusan tertinggi ya dalam tatanan perkara yang disengketakan. Jadi artinya ketika sudah MK memutuskan, maka sudah tidak ada lagi langkah-langkah hukum atau upaya hukum, misalnya PK atau segala macam. Nah, jadi otomatis sudah menjadi ketetapan, dan semoga saja kita doakan para kontestasi ini bisa menarik simpati masyarakat secara profesional ya.